Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Nurpurwasi dengan NIM 24172014 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, dan dosen pengampun Bapak Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sistem hukum yang pernah Bapak Fahmi jelaskan waktu pertemuan tatap muka di kampus. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan materi tersebut. Sistem hukum, sistem suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lain, saling berhubungan satu sama lain, secara fungsional saling tergantung. Dibatasi dalam suatu lingkungan, perubahan satu bagian berakibat pada bagian yang lain, bentuk suatu kesatuan kerja. Untuk mencapai tujuan, sistem adalah suatu kompleks elemen yang berbentuk dalam kesatuan interaksi hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang hidup berisikan satu perintah dan larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal. Hukum bersifat memaksa serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki banyak aspek atau segi, dan definisi hukum banyak dapat melaksanakan sebagian dari aspek satu dan aspek lain. Tidak ada definisi hukum yang memadai dan seragam disebabkan oleh perbedaan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan definisikan. Definisi hukum menurut Uptet Hate, himpunan petunjuk berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Kartohadi Projo, unsur pokok hukum suatu berkenan dan manusia pergaulan hidup. Untuk mencapai tata tertib pergaulan hidup berdasarkan keadilan. Tujuan hukum yaitu ada kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Unsur-unsur hukum yaitu ada aturan-aturan mengatur tingkah laku, bersifat konkret, sumber dari kebiasaan, berbentuk tertulis, dan bersifat memaksa. Lawrence M. Friedman, sistem hukum terbagi 3, yaitu yang pertama yaitu komponen struktural, bergerak dalam mekanisme, yaitu lembaga pembuatan undang-undang atau legislatif, pengadilan atau yudikatif dan MA, penegak hukum atau jaksa, polisi, advokat, dan hakim. Badan yang berwenang menerapkan hukum atau komponen struktural. Yang kedua, komponen substansi hasil nyata sistem hukum, yaitu ada kaidah hukum individual atau hukum inkonkret atau individu bagi siapa saja. Dan yang kedua, hukum umum, hukum in abstracto atau putusan hukum perkara hukum menjadi jurisprudentis. Dan yang ketiga, hukum komponen budaya, sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai, yaitu ada hukum keluarga dan hukum waris. Hukum positif negara yaitu ada IUS atau continued atau hukum yang berlaku saat ini. Yang kedua ada tata hukum, dan yang ketiga adanya susunan teratur. Yang keempat, tujuan menyusun adalah agar terdapat keteraturan, dan yang kelima adanya pertentangan. Komponen dalam sistem hukum yaitu ada hukum tertulis, peraturan undang-undang, yaitu hukum yang diciptakan oleh badan atau instansi pemerintahan yang berwenang. Yaitu yang kedua yaitu ada jurisprudensia, yaitu hukum yang diciptakan melalui putusan dan penerapan keadilan. Dan yang ketiga yaitu hukum adat atau kebiasaan, yaitu hukum yang diciptakan melalui mekanisme kebiasaan. Itu saja materi yang pernah Bapak Fahmi sampaikan di tatap muka kelas. Sekian dari saya, Aryani Nurpurwasi dengan NIM 24172014 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.